Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik, hari ini kita masuki pertemuan ke-14 ya, mata pelajaran tahfidz Al-Qur'an. Untuk hari ini program IPA dan IPS menghafal surah Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan 40, kemudian program PK menghafal surah Al-Baqarah ayat 58 sampai dengan 60, dan program jalur prestasi tahfidz menghafal surah Al-Baqarah ayat 182 sampai dengan 190. Kemudian untuk tajwidnya, materi tajwid hari ini yaitu tentang mad arid lisukun. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hafalan dan masuk ke materi tajwid pada hari ini, kita review dulu materi-materi tentang mad far'i yang sudah Ustazah ajarkan di minggu-minggu sebelumnya. Untuk yang mad far'i, cabang mad far'i yang pertama yaitu mad wajib muttasil apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya hunafa'a, misa'ana, liqa'ana. Nah, di situ ada harokat fathah, huruf fa berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif, itu mad tabi'i ya, disebut mad tabi'i. Kemudian ada hamzah di akhir katanya, hunafa'a, maka disebut bacaan mad wajib muttasil, panjangnya 4 sampai 6 harokat. Jadi panjang ya. Kemudian misa'ana, nah itu juga ada sin berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif, disebut mad tabi'i. Kemudian setelah alif diikuti oleh hamzah, maka disebut mad wajib muttasil, panjangnya 4 sampai 6 harokat. Berikut juga liqa'ana gitu ya. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil sama apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah juga tapi di lain kalimat. Jadi kalau mad wajib muttasil dalam satu kalimat atau dalam satu kata, kalau mad jaiz munfasil di beda kata. Contohnya di sini, inna anzalnahu. Inna itu nunnya berharokat fathah ya, kemudian ada alif setelahnya, maka disebut mad tabi'i, bacaan mad tabi'i. Kemudian anzalna diawali dengan hamzah atau alif. Jadi mad tabi'inya langsung bertemu dengan hamzah di awal kata lain, maka disebut mad jaiz munfasil, panjangnya sama 4 sampai 6 harokat. Setelahnya contohnya ini juga, wa ma adraka. Ma itu berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif. Kemudian setelah alif di kata selanjutnya adraka diawali huruf hamzah atau diawali huruf alif, juga alif yang berharokat, maka disebut bacaan mad jaiz munfasil. Jadi sama ya pengertiannya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi kalau mad wajib muttasil dalam satu kata, kalau mad jaiz munfasil di beda kata atau beda kalimat. Kemudian hari ini kita memasuki materi mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang mati karena wakof. Huruf bersukun, huruf itu berharokat sukun karena ada wakof atau berhenti di akhir ayat misalkan, atau di akhir wakof. Nah, cara membacanya itu ada 3 versi ya. Jadi kita bisa membaca panjang atau tawil, dibaca seperti mad jaiz munfasil tadi, 6 harokat. Kemudian tawassut itu tengah-tengah ya. Oh maaf, itu ada salah ketik ya. Itu tawassut tengah-tengah. Artinya bacaannya bisa dibaca 4 harokat. Kemudian qasar itu pendek.
Kalau dibaca pendek kita hanya membaca 2 harokat seperti panjangnya mat tabi'i. Jadi boleh 3 versi ya, 6 harokat, 4 harokat, atau 2 harokat. Nah, ini catatan mat tabi'i di bawah. Barangkali ada yang lupa pengertian mat tabi'i dari tadi Ustazah menyinggung mat tabi'i, silakan dipelajari lagi ya. Dan juga materi-materi tajwid sebelumnya agar dipelajari kembali. Contohnya mat arid lis sukun di sini. Kadzalika jazaul kafirin. Yang mana sih yang disebut bacaan mat arid lis sukun? Nah, kafirinnya itu. Kafirin di akhir ayat ya. Kafirin. Nah, ro-nya berharokat kasroh, kemudian setelahnya ada ya, sukun. Nah, itu disebut bacaan mat tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf nun. Huruf nun itu sebenarnya berharkat, tapi karena wakof maka dibaca sukun. Jadinya kita menyebutnya dengan bacaan mat arid lis sukun, kafirin. Boleh dibaca panjang 6 harokat, 4 harokat, atau 2 harokat. Kemudian contoh yang kedua, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, rahimnya ini ada hak berharokat kasroh, kemudian setelahnya ada ya sukun, disebut bacaan mat tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf mim. Mim itu sebenarnya berharokat ya, tapi karena wakof maka disukunkan. Rohim. Nah, itu disebut bacaan mat arid lis sukun. Diingat-ingat ya. Kalau mat tabi'i bertemu dengan huruf yang mati karena wakof, huruf yang bersukun karena wakof, maka itu disebut bacaan mat arid lis sukun. Kemudian untuk materi hafalannya, program IPA dan IPS menghafal surah Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Nah, di ayat ini yahzanun, khalidun, farhabun di akhir ayat itu bacaan mat arid lis sukun gitu ya adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk program PK. Program PK menghafal surah Al-Baqarah ayat 58 sampai dengan 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Shadaqallahul azim. Nah, ini di akhir ayat ada bacaan sanazidul muhsinin kanu yafsukun fil ardi mufsidin. Nah, itu juga bacaan mat arid li sukun ya. Silakan dipelajari, silakan dipersiapkan hafalannya. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.